Dan waktu itu awal-awal kuliah tahun 2013 gue tuh ketakutan buat jadi gendut. Karena orang-orang bilang kalau ke Taiwan itu jadi gendut udah gak healthy lagi. Pertama dari segi pikiran, itu soalnya sebelum pergi keluar makan itu anxious banget. Wah, kita mau makan di mana ya? Menunya ada apa aja ya? Ada menu sehat atau enggak? Di HYROX ini itu yang bikin gue keep on going dan masih tetap terus penasaran dan pengen tetap break my PB gitu sih. Oke. Dan itu seru karena kombinasi antara endurance and also strength. Welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard Dashers barengan sama gue Danar Kalingga. Dan sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol bersama seorang atlet multidisiplin nih. Semua dicobain pokoknya dan semuanya jago ya kayaknya ya. Ada Yovita Japati. Welcome to Easy Pace Podcast, Yovita. Thank you for inviting me. Thank you so much sudah mau datang ke sini ya dengan secara agak-agak ya random ya. Iya. Oke, tapi Yovita Japati ini adalah seorang atlet apa kamu sebenarnya utamanya pengen disebut? Soalnya correct me if I'm wrong, Brazilian Jiu-Jitsu pernah nyobain juga. Ya. Lari. Ya. HYROX. Ya. Apa lagi yang pernah cobain? Main tenis juga. Main tenis juga sampai sekarang aktif? Ya, masih. Apa lagi? Nih aku hitung nih. Sambil kalau aku hitung. sports yang bisa itu banyak sih. Oh, banyak. Banyak. Oke, Tapi coba aku pengen tahu yang bisa aku pengen tahu dulu. apa ya? Lari. Udah Dulu sempat tadi. pas masih kecil sempat basket. Basket. Oke. Terus Dari mana renang nih? juga. Oke. Bisa main pingpong. Wow, racket sports. What Iya. else? Badminton. Bisa. Badminton. Sepak bola? Enggak. No. Oh, volley. Volley pas kuliah sempet. Oke, pas kuliah. Apa lagi ya? Bela diri berarti BJJ aja. Bela diri Brazilian BJJ, Jiu-Jitsu. pas kecil pernah Aikido. Oke. Ada lagi? Enggak, Udah itu 10. aja. Udah, yakin Udah. beneran nih? Yakin. Gak mau nambahin lagi. Enggak. Cycling. Oh, ada Muay Thai deh. Muay Thai. Oke, tuh kan ada lagi cycling. Cycling bisa naik sepeda. Lagi bisa naik sepeda, itu enggak ya? Enggak, Itu enggak dasar. kehitung lah, enggak Kehitung ya. kehitung. Ya udah deh, enggak kita hitung, udah kebanyakan soalnya. Iya. Pokoknya banyak banget, lebih dari 10 berarti tuh. Lumayan. Yang bisa ya, tapi bisa. yang dikompetisiin kan enggak semua. Yang dikompetisiin berarti adalah lari. Ada lari, ada BJJ, JJ. ada HYROX for now. Tapi itu lebih ke arah partisipasi lah ya kalau HYROX. Partisipasi tapi waktunya udah hampir elit nih ya. Oh, enggak dong. Waktunya nanti kita bahas ya. Amin. Tapi kalau BJJ sabuk apa? Blue. Oh, blue. Iya, tahu nggak blue itu keberapa? Blue itu kedua. Iya, kedua. Ya, ya benar kan? Kedua. Iya, wow. Pengen diterusin lagi? Enggak. Kenapa? Oh, blue. Oh, untuk bluenya ya? Iya. Iya, actually kayak lumayan kinda secret sih. Soalnya this year kalau nggak next year mau comeback di BJJ, mau coba compete in blue. Soalnya gue sempat hiatus untuk sekian lamanya. Jadi pas di white itu constantly competing. Dan Iya. competingnya tuh belum pernah di Indo lebih tepatnya. Jadi competing di luar karena waktu itu pas lagi kuliah sama kerja. Competing, menang, naik blue. Dan yang di blue ini belum sempet tanding. So kayaknya gonna make a comeback. Oke, kita pasti bakal nungguin itu ya. Tapi aku pengen nanya, ini kan banyak banget ya olahraga yang ditekunin. Kenapa sih? Sesuka apa sama olahraga dan apa yang bikin kayak suka banget sama olahraga ini? Karena dari kecil memang lumayan aktif. Jadi lari-larian, naik sepeda, berenang. Memang dari kecil seperti itu. Terus basket dan I'm very well aware kalau apa ya, cewek ya nggak suka gendut, pengennya kurus kayak gitu-gitu. Jadi memang bawaannya aktif, nggak bisa diem. Pas dulu juga ngedance juga. Jadi memang suka sama olahraga dan olahraga itu bukan sesuatu yang dipaksa untuk dilakukan. Jadi memang nyari. Oh. Ya, tapi background papa mama juga dulu mereka lumayan aktif sih. Jadi mungkin gennya turun ya. Oh, emang aktif aja, suka Iya. olahraga aja gitu ya. Tapi kan tadi kamu sempat bahas gitu, pengen kurus dan lain-lain gitu ya. Tapi emang maksudnya kayak pernah kayak ngerasain yang namanya ya body dysmorphia, yang kayak kayaknya emang mungkin agak kelebihan berat badan gitu-gitu.
apa-apa itu kayak ya udah gue cuma pengen kurus aja tapi tetap sehat-sehat aja gitu. Nah sebenarnya it all started pas gue kuliahnya di Taiwan waktu itu. Dan waktu itu awal-awal kuliah tahun 2013 gue tuh ketakutan buat jadi gendut karena orang-orang bilang kalau ke Taiwan itu jadi gendut karena makannya dan segala macemnya gitu tapi kan itu ya. bener gak sih? Rata-rata pada gendut sih. Berarti it's kinda true ya. Iya, dan kayak gue nggak mau aja gitu. Nah di sana tapi gue langsung kayak dietnya nggak bener dan terjebak dalam kayak nggak healthy, mentality nggak healthy, terus badan juga jadi nggak healthy karena makannya super sedikit. Intinya cuman ngerti calories yang in harus lebih kecil dari calories out, kayak gitu. Oh, dihitung semua makanannya. Wah sampai ibaratnya nih ya, pagi cuman makan apel, siang itu apel sama 1 lembar roti, terus malam cuman makan tahu. Pokoknya nggak ngerti anything about perlu strength training, perlu yang namanya protein, karbohidrat tuh perlu, itu nggak ngerti sama sekali. Jadi cuma kalori intake-nya totalnya aja gitu ya. Iya. Harus sekian. Pokoknya harus kecil aja gitu. Terus kalau misalnya kita ke 7-Eleven diliatin kalorinya, tapi itu sampai freak gitu. Jadi in an unhealthy way. Di titik apa sampai kapan kamu ngerasa kalau yang kamu lakuin itu udah yang tadinya niatnya healthy tapi ternyata udah nggak healthy lagi? Udah nggak healthy lagi. Pertama dari segi pikiran, itu soalnya sebelum pergi keluar makan itu anxious banget. Wah kita mau makan di mana ya? Menunya ada apa aja ya? Ada menu sehat atau enggak? Jadi I usually kayak eat dulu di rumah, entah makan apel atau makan apapun, oatmeal yang sehat-sehat. Jadi I would eat less pas lagi di luar. Terus pas udah lagi di luar, udah pesen makan nih, kalau gua abisin nih makanannya, terus pas pulang gue kepikiran, aduh harusnya disisain. Iya, jadi guilty-nya tuh luar biasa banget. Itu di pikiran yang bener-bener gak sehat. Dan pagi-pagi itu dalam posisi lapar banget, bangun pengen makan gitu. Dan pernah malam-malam kalau gue gak makan abis 2 pack of chips, gue gak bisa tidur. Pokoknya pernah dia masa-masa kayak gitu. Jadi lapar tapi gak kurus-kurus, tapi ya parah banget. Nah kalau untuk di body, ini yang benar-benar harus diperhatiin, terutama juga buat cewek-cewek ya. Karena I lost my menstrual cycle. Di situ gue tahu kalau ini udah nggak bener. Tapi it's too late, badannya udah ngambek ceritanya. Oh, jadi ternyata yang awalnya niatnya malah ingin kurus, healthy, ternyata malah nggak bagus gitu ya. Iya. Dan akhirnya gimana journey tersebut transitioning dari yang kebiasaan-kebiasaan kayak gitu sampai akhirnya sadar this is how you treat your body the right way, this is how you do sports and taking care of your body. Oke, jadi mungkin singkat cerita untuk pas balikin ke biar my body nggak ngambek lagi, itu I kinda go all out. Jadi pelan-pelan kayak makan aja apa yang gua mau, nggak harus bersih. Jadi kayak gue tetap makan aja apa yang gua mau. Dan di pikiran jangan dibikin stres. Nah itu ternyata setelah gua lakuin itu nggak sampai setahun balik. Wah itu seneng banget tuh rasanya. Wah my body bisa operate well kayak gitu. Nah udah setelah itu, tapi journey-nya masih panjang. Dan I found BJJ dan segala macam sampai akhirnya di 2-3 tahun belakangan ini baru ngerti yang namanya, oh ternyata sports is sports, tapi ada strength training yang perlu dilakukan loh. Ternyata si strength ini butuh karbohidrat loh, ternyata butuh protein loh, ternyata butuh ini itu semuanya nutrisi. Berkesinambungan ternyata semuanya ya. Itu harusnya seperti itu. Dan kalau mau sustain di sini, you wanna keep doing the sports that you love, itu perlu dijaga loh badan kita. Bukan cuman kayak kita ancurin, kita lari terus, kita olahraga terus tanpa kita pentingin nutrisi kita pentingin tidur kita, water intake kita dan segala macamnya. Kalau enggak, mungkin umur 30, 40-ish udah the end. Kita udah gak bisa ngelakuin lagi, kan sayang gitu. Karena for the love of sports, aku lebih ngomong kalau aku tuh lebih kayak sports enthusiast lah ya. Jadi karena suka ngelakuinnya dan aku pengen ngelakuinnya itu for long term, pengen ngelakuinnya itu nanti sama anak aku atau sama cucu aku. Jadi amin. Jadi I wanna do it the right way. Gitu. Dan itu menurut gue yang emang semua orang perlu tahu juga ya. Tadi karena benar banget. Karena masih banyak orang tuh yang kayak ngirain ya udah sports aja. Kayak gue makan apa aja bebas, makan gak jelas bebas, yang penting gue aktif, gue keringetan, gue olahraga, tapi makannya gak jelas. Karena Indian semuanya itu adalah satu hal yang ya utuh dan nyambung semuanya ya. Iya. Tapi aku tadi pengen highlight juga nih satu hal olahraga yang kamu tekunin itu adalah
BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Dan ini tuh actually it's not like the most famous martial arts sports di Indonesia bahkan. Iya. Kayak ada boxing, ada Muay Thai mungkin yang lebih Yeah. populer, ada pencak silat maybe kalau di Indo ya. But why BJJ? Waktu itu pas di Taiwan startingnya Muay Thai dulu. Hah? Tapi I realize di Muay Thai itu gue nggak berani compete karena meskipun dipakein shield dan segala macam tetap bakal kena pukul gitu. Oh. I just don't want that. Tapi ada satu ketika gue ke Brazilian competition open gitu. Terus when I saw it langsung kayak gue kayaknya bisa nih. Nah. Langsung gue kayaknya bisa nih padahal Mainnya belum coba. grappling ya, di bawah guling-gulingan gitu. ya kan, Iya. terus dapat poin gitu. Bener-bener cuman kayak gue kayaknya bisa nih, langsung kayak I love competing soalnya. Jadi juga langsung gue cari gym di sana, terus gue latihan. Ya starting from that white belt lah. Oh, Ya, I jadi love the art of Brazilian Jiu-Jitsu. what do you love about it? Hal yang paling lu suka dari Brazilian Jiu-Jitsu itu apanya? Karena harus hanya orang pintar yang bisa Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, karena sebenarnya itu banyak strateginya yang di otak, dan pas karena relate to our everyday life. Pas lagi grappling itu so much pressure, dan kalau lu panik you won't go anywhere. Jadi lu harus bener-bener bisa tenang di posisi tidak enak. Itu skill. Benar. Ya. Jujur dulu gue sempet juga ada masanya gue mendalami Brazilian Jiu-Jitsu. Gue setuju banget. Tapi satu juga yang menurut gue suka dari Brazilian Jiu-Jitsu, size doesn't really matter. Kalau di Yes. Brazilian Jiu-Jitsu kayak lu dulu gue adalah orang kecil kan, dan itu tuh bisa ngalahin orang gede juga. Yeah, but you're tall. Iya, now. Dulu gue pas SMP gue kecil banget. Oke. Jadi kayak, ternyata gue nyari nih olahraga yang gak terlalu butuh size. Dan ternyata Brazilian Jiu-Jitsu tuh salah satunya ya. Ya, ada beberapa position yang benefit to smaller people, Yes. to taller people. Oke, tapi akhirnya kayak lu udah mendalami Brazilian Jiu-Jitsu, udah bahkan sampai competing juga. Udah mau lagi lebih serius competing lagi di blue belt ya. Ya, Apa yang udah lu dapetin dari journey BJJ lu selama ini? Kayak apa yang akhirnya lu sadar, ternyata BJJ itu gue sukanya gara-gara ini. Kayak gue baru tahu ternyata di BJJ itu kayak gini. Ada nggak? yang gue inget banget itu pas gue ngerasa, oh wow, ternyata our body can do a lot of things. Itu di BJJ. Kayak it's just wow. Tapi untuk orang-orang yang belum pernah coba pasti nggak akan relate. Tapi kalau kalian coba, itu kalian ngerti maksudnya kayak our body can do a lot of things gitu. Dan terutama juga buat cewek is a very good self defense that we have. Jadi kayak itu something yang nggak bisa dicuri sama orang. And then the confidence yang ada di gua itu jadi kayak people don't see, tapi I know what I can do. Jadi gua nggak takut. Jadi karena kayak confidence aja sih di dalam diri gue, orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Tapi I know kalau sampai gue di posisi ini nih gue harus ngapain. Gitu. Tapi pasti ya itu ngaruh banget ya, kayak lo walaupun nggak ada apa-apa tapi kayak dari mindset lo lebih positif lagi, lebih kayak ngerasa pede lagi dengan skill BJJ yang lo punya ini like ya. when I walk down the street, jadi kayak nggak, karena gue nggak suka cewek lemah gitu. Iya. You don't know anything, terus kayak nggak bisa dan nggak. Tapi kayak when you have that skill, karena BJJ itu is a skill, ya probably lebih aman kali ya kalau jalan sendiri. Meskipun tetap mau ada yang dampingin. Tapi at least kayak lu merasa lebih bisa take care of yourself ya. Iya, it's a skill. Oke. Tapi satu hal juga yang pas gue ngelihat IG lu, kayak you're very vocal about everything, kayak dari sports dan lain-lain. Tapi one thing that I notice is lu against anything instant tuh lu vocal banget ya. Kenapa lu bener-bener kayak nge-highlight hal itu? Kayak lu gak suka banget kayaknya sesuatu yang instan. Ya, karena everything yang instan itu bakalan bikin cepet burn out orang. Dan yang cewek-cewek biasanya suka nanya gitu ya, gimana sih dapet body goals kayak kamu, kayak Cici, kayak gitu-gitu. And I always say to them itu nggak boleh stres sebenarnya ngejalaninnya. Dan
each of us, our body tuh built different. Jadi genetics juga main. Jadi kayak menurutku jangan ngelihat orang dan pengen jadi orang itu gitu. Tapi we have to accept ourselves dulu. Kita tuh bentukannya kayak apa sih? Karena nggak ada yang sempurna. Ada yang kakinya gede misalnya gitu. Ada yang mungkin badinya tuh kayak pear gitu kan ya. Ada yang bulat bagaimana. Jadi itu dulu aja sih. Dan aku nggak suka kalau misalnya orang kayak pokoknya pengen yang instan. Gimana ya nih 2 minggu lagi perut gimana ya cara latihan khusus perut nih biar perutnya kayak gini. Banyak banget. Itu sampai sekarang konten olahraga kayaknya salah satu yang paling diminatin tuh itu. Kayak latihan supaya dapat abs. Iya, kayak no, it doesn't work that way. It doesn't work that way. Ya, karena harus dilatih full body workout. Yes. Karena melakukan gerakan misalnya kayak thruster atau misalnya shoulder press itu kan juga your core mesti aktif. Itu sebenarnya mempengaruhi. Jadi kalau ditanya, do you do kayak specific work on your abs? No. Kayak karena gue ngelakuin semua, apalagi kalau di BJJ itu whole body workout kan, harus nge-shrimp ke sini, nge-shrimp ke sana gitu. Oke, jadi ya baik lagi emang semuanya itu adalah proses dan bukan sesuatu yang instan ya. Dan harus enjoy, jangan stres karena nanti kortisolnya naik. itu Jadi nggak boleh stres, ya? Itu ngaruh juga. Makin kita paksa-paksa makan harus sekian, dijatah-jatahin, terus badannya stres kan, itu malah jadi nggak work. Dan biasanya gue pernah ngelakuin ini juga, stres, terus dijaga banget makanannya. Sekali lu explode, sekali lu kayak yaudahlah bodo amat, itu malah jadi kelebihan, malah jadi kebablasan dan malah nggak kekontrol lagi. Malah nggak kekontrol lagi. Jadi balance aja kuncinya. Dan sekarang tadi kan kita ngomongin BJJ gitu ya, dan ini kayaknya salah satu hal yang kau enjoy juga. Tapi kalau misalnya ngelihat ke postingan-postingan baru lo di IG, lebih banyak itu seputaran Hyrox. Jadi gue pengen nanya nih seputaran Hyrox. Awalnya gimana terjun ke Hyrox? Oke, awalnya tuh karena ngelihat reels dari Mama Jen, Jennifer Bahdim, yang dia ngelakuinnya tuh 2 years ago di Hong Kong. Kayaknya kayak ngelihat, wow, kalau misalnya a mother of 4 aja bisa, masa gue nggak bisa gitu loh. Jadi mulai terinspirasi juga dari sana. And then setelah nggak lama setelah itu, I actually masuk under naungan namanya MBB Athletics. Jadi ada naungan kayak ada Hyrox grupnya gitu lah. So I'm one of their athletes gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Oke. Nah, Hyrox itu karena menurut gue itu challenging dan tadinya gue kira gue nggak bisa. Jadi makanya I took the challenge. Lu ngira lu nggak bisa awalnya Hyrox? Ini kebalikan loh. Biasanya kalau nggak tahu ya, kalau teman-teman gue yang ngelihat Hyrox tuh, kayaknya gue bisa. Terus pas dicobain ternyata nggak bisa. Lo sebaliknya, lo kayaknya nggak bisa, tapi pas dicobain malah kenceng Hyroxnya. Tapi gimana momen pas pertama kali mungkin latihan Hyrox type workoutnya itu gimana? Pertama kali Hyrox gue itu sebenarnya last year Mei di Bangkok, dan itu belum doubles ataupun single. Jadi kita tuh relay. Jadi mau cobain doang ceritanya gitu. And then my stations itu di rowers sama di lunges ya kan. Dengan latihan yang tidak lari, belum pernah long run, belum pernah 5K race. Jadi really? No, iya. Gue kira lu lari dulu. Bukan, jadi Hyrox dulu. Baru akhirnya, iya ya butuh lari gitu. Oke. Jadi itu adalah my first Hyrox race. And I was so dead. Crazy. Udah lari, itu pace-nya juga kecil, 5 besar, ya itu kecil banget. Terus habis itu rowing, habis itu sprint balik ke tempat relay. Di situ udah so dead, sampai harus lepas sepatu, sampai harus udah kayak mau mati ya. Parah banget. Habis itu temenku cepet banget karena habis rowing itu farmer's carry, dia cepet banget selesaiinnya, nggak lama harus giliran aku lagi lunges. I do still have the footage of me doing lunges. Itu super slow, super pelan, dan kayak berat banget, padahal cuma 10 kilo loh. Gaya sekarang. Sekarang bisa ngomong kayak gitu pas dulu, pas cobain deh. Dan di situ karena atmosfernya itu keren banget. Jadi Hyrox tuh did a really good job lah ya buat atmosfernya, buat bikin everything so hype. Jadi abis itu baru memutuskan harus double. Gitu. Tapi kenapa pas abis ngikutin Hyrox pertama itu kayak malah kepengen lagi untuk ikut yang selanjutnya? Apa hal di Hyrox ini yang buat lo pengen ikut lagi, tertantang untuk kayak bahkan lebih baik lagi? Karena gue gak suka jadi cupu. Dan gue ngerasa I can still do better
dan ngelihat orang-orang lain juga mereka punya timingnya sendiri-sendiri. Dan I think kalau tadinya kan relay itu, kenapa mau doubles? Karena kalau relay itu cuma 2 stations, jadi gue ada rasa nggak puas dan rasa masih penasaran. Jadi akhirnya doubles. Tapi di balik itu juga sebenarnya karena this sport actually can be for everyone, gitu. Dan memang pengen banget ngincer podium, cuman mungkin masih butuh waktu lah ya untuk ke situ. Tapi karena keep breaking my own PB dan gue merasa ada improvement yang sangat terlihat di Hyrox ini, itu yang bikin gue keep on going dan masih tetap terus penasaran dan pengen tetap break my PB gitu sih. Dan itu seru karena kombinasi antara endurance and also strength. Oke. Nah itu menarik banget karena kan ya Hyrox itu gabungan sama gabungan antara endurance, strength dan lain-lain. Tapi menurut lo apa yang paling penting dari Hyrox ini? Apa skill atau kayak kemampuan yang paling penting untuk lo ada di Hyrox? Skill pacing. Skill to pace yourself. Pas di Hyrox itu karena mustahil buat ngebut banget di awal, karena bakalan exhausted. And your legs menurutku itu benar-benar lower body itu crazy. Kalau upper body mungkin pas lagi dorong ataupun wobble, tapi selebihnya itu kaki. Selebihnya itu kaki. So you have to pace yourself dan perlu strategi juga and knowing your weakness and your strength. Di mana yang lu kuat, di mana yang lu nggak kuat. Pas lari juga nggak boleh harus nahan ego. Jadi biasanya kita keluar dari tunnel itu seru banget. Langsung ngegas adrenalin dengan crowdnya juga udah pace gitu 3 gitu kan 3:30 waduh udah nge-sprint. Tapi kalau misalnya we do that, jadi at the end gak bakal achieve sih yang kita lain-lainnya station lain jadi hancur ya. Jadi harus pace yourself. Oke. Kalau PB lo di Hyrox berarti 1 jam 18 menit double. Itu double. Itu di mana? Itu di Singapura. Oke. Dan kalau dari data yang gue lihat kan, kalau average rata-rata orang tuh 1 jam 30 menit. Ini kayak berarti jauh di bawah average time untuk women's double. Itu gimana loh? Kayak journey-nya sampai akhirnya PB segitu? Oke. First of all harus lari. Itu udah pasti banget. Harus lari. So my training tuh I do intervals. Terus I do long runs juga. Dan juga easy run yang kayak 5 kilo aja kayak gitu. Dan ternyata setelah ngelakuin itu semua, itu sangat ngaruh loh di my performance gitu. Jadi emang harus lari. Terus untuk strength-nya itu juga sama. Jadi nggak melulu nih kita lakuin lunges, tapi ada Bulgarian split squat, ada front squat, back squat. Itu yang kayak gue lakuin terus menerus sih. Dan karena me and my partner kita tuh ngonten, jadi kalau teman-teman yang ngikutin itu pasti tahu kalau we're so loud in kayak kita lagi latihan nih, kita latihannya kayak gimana, kita bikin konten dan seru. And one thing yang aku pelajarin itu kalau dilakuinnya itu tetap fun dan tetap serius, kita bisa kok dapat hasil yang oke. Tapi kalau misalnya next upcoming race apa yang lo punya, yang udah di plan? Buat running gue ada Mangkunegara yang di Solo. Berapa? Itu 10K aja. Terus itu buat nge-break yang JRF tahun lalu. Terus gue ada BFI, itu mau Virgin Half Marathon. Ya pertama kali. Punya target? Punya target di 2:15 sih. Oke. And then gue ada satu lagi itu Jakim. Jakim 10K. 10K aja sih. Lo di setiap race punya targetnya gak sih? Atau kayak lo tuh ada orang yang ya udah yang penting gue ikut aja, gue happy aja. Atau lo punya target tersendiri di setiap race? Ada, gue punya target, tapi biasanya diem-diem. Dan gak gitu mau ngomonginnya keluar. Jadi kalau misalnya bisa achieve lebih dari itu, jadi kayak seneng sendiri gitu. Ada, tapi tetap ditargetin. Itu menurut lo penting gak punya target di setiap race kayak gitu? Menurut gue itu balik ke orangnya masing-masing sih. Karena gue tipe yang itu nggak suka cupu lah gitu. I have to be ke diri lu sendiri ya. Iya, ke diri gue kayak I set my standards high gitu. Jadi baru pertama kali kemarin kayak lari 10K dengan waktu latihan yang bentar itu udah bisa di bawah 60 menit kayak gitu. Jadi modalnya udah ada, tapi gue nggak bisa jadi biasa-biasa aja.
Harus luar Wow, I biasa. like that mindset. Keren. Kalau High Rocks race ada nggak? Hyrox Next. Race ada Hyrox Race itu di Jakarta yang 6-7 Juni, tapi karena tiketnya emang belum buka, Yeah. kita belum beli. Tapi me and my partner kita bakalan Udah back. latihan ya. Kita sudah udah latihan. fokus untuk High Rocks Indonesia itu. Betul, karena kita bakalan tetap di kategori open, tapi kita latihannya udah pakai pro weights gitu. Wow. Jadi 118 kita bakal beat it. Wow, I mean we'll see. Kita percaya pasti lo bisa beat Thank you. 118. Gue yakin ya, doain gue juga ya. Oke. Kayaknya Harus ikut ya solo. Oke. Jangan dong, nggak tahu ya. We'll see ya. Tapi kan tadi lo race lari aja udah beberapa yang lo rencanain. High Rocks juga udah ada rencananya. BJJ bahkan udah ada rencananya juga. Gimana ngaturnya kayak different sports itu, kayak misalnya kayak jadwal lu itu apa aja, itu ngaturnya gimana? Wah, itu memang butuh disiplin tingkat tinggi, tapi I'm being honest juga, gue masih work on it. Tetap ada latihan-latihan dan terutama makannya juga ya. Sebenarnya Oh, iya. for me latihannya nggak susah, tapi untuk makan yang cukupnya itu buat gue susah. Tidur susah nggak tidurnya? Tidur juga lumayan struggling karena karena lari dan lari biasanya di pagi, Yeah. ya gue jadi tidurnya lebih cepet sih. Kalau Okay. enggak bisa kayak di atas jam 12, which is nggak sehat kan, Yeah. gitu. Tapi gue suka daftar race karena jadi disiplin. Jadi mau nggak mau jadi accountability-nya tuh ada gitu. Jadi kayak oh ya gue harus tidur nih. Oh ya gue harus makan ini nih. I eat bukan karena gue mau jadi kurus. I eat because I need the energy to do the sports that I love. Gitu loh. Jadi mindsetnya udah beda nih dari yang dulu. Aduh gue takut makan karena gue pengen kurus. Yeah. Tapi sekarang lebih mentingin function gitu. Kayak how your body function. Kayak lu tahu makan itu ada tujuannya. Tujuannya dan bukan cuma kayak buat sekedar kurus aja, tapi kayak lebih dari itu ya. Ya. Kayak di energy for sports dan lain-lain ya. Tapi kan banyak banget ya olahraga yang lo lakuin, race yang bakal lo ikutin nih, Yovita. Gue penasaran, what's your long term goal in sports? In sports apa aja? In High Rocks, in running, in BJJ, in everything. For now mungkin nggak menutup kemungkinan kalau nanti ada sports lain yang mungkin bakalan digeluti gitu lah ya. Tapi I will always and I make a promise to myself they will always stay active. Dan ini hal yang akan gua bawa ke anak-anak kelak nanti, Ciailah, kalau misalnya nanti sudah gitu ya. Jadi untuk sports yang bisa sustainable, I'll probably still do that gitu. Jadi kalau misalnya lari, mungkin dalam my whole life bakalan sekali half marathon, sekali full marathon gitu. Ada sih di my bucket list. Tapi gue nanti pastinya akan prioritize sports yang memang gue bisa lakuin for long term dan juga kayak damage ke badinya nggak terlalu besar dan mungkin gue suka. Tapi one thing for sure sih memang nggak mau ninggalin Brazilian Jiu-Jitsu sih. Wow. Meskipun udah gue tinggalin sebenarnya, I'm so sorry coach. Tapi you're gonna continue doing that. Tapi itu a skill yang sayang kalau misalnya nggak diterusin. Oke. Ya. Satu terakhir deh, gue pengen nanya ke lo, apa hal yang bisa buat lo ya, entah mindset atau motivasi atau apapun itu, keep going untuk tetap melakukan sports ini? Kayak saat lo lagi ngerasa jenuh, pasti ada capek dan lain-lain, tapi kayak lo tetap bisa keep going, gimana? Apa yang lo pikirin? Gue mau tetap bisa sehat, bugar sampai gue tua nanti. Gue nggak mau nyusahin orang, gue nggak mau karena nanti udah sarkopenia dan segala macemnya jadi malah nggak bisa main with my grandkids, with my kids. Itu sih. Tapi itu nggak melulu harus doing sports this and that gitu. Tapi yang pasti emang moto gue kalau lihat di IG gue tuh pasti gue pakai hashtag stay active, karena tujuannya pas awal I monetize my IG tuh gue pengen orang-orang tuh to stay active daripada goler-goler di kasur segala macam. At least you do something, you do walk gitu kan, bisa jogging, bisa apa, atau mungkin bisa do sports that you like. Dan juga kalau for now ya, buat keep me motivated itu kalau daftar race. Oh yes, benar, banyak banget. Jadi yang we bilang gitu. have something to look up to. Yes.
oh 2 bulan lagi 3 bulan lagi gue ada ini nih, berarti gue gini. Itu sih. Dan menurut kepercayaan gue juga ya, kita nggak boleh kehilangan pengharapan di dalam apapun. Meskipun kayak bad things happen, tapi memang puji Tuhannya gue nggak ada cedera yang stop me from doing things. Tapi gue yakin banget, dan orang-orang yang punya kisah seperti itu menurut gue itu sangat inspiring gitu loh. Ya gitu. Dan balik lagi, karena gue mau do it long term, maka dari sekarang udah dijaga. Dari sekarang latihannya tuh udah bener, istirahatnya bener, semua bener. Dan jangan ngeabain signal-signal di dalam badan yang kayak sebenarnya udah ngasih signal nih, oh ini kayaknya udah salah deh, oh ini kayaknya nggak enak deh rasanya gitu. Jadi jangan ngikutin orang, tapi harus balik ke diri sendiri. Kayak gitu. know your own body. Know your own body. Listen to your own Listen to body. your body. Oke, thank you so much kalau gitu. Yovita udah ngobrol-ngobrol, ini seru banget, kayak bener-bener gue excited banget ngeliat banyak banget perjalanan lo, dan gue lebih excited lagi ke depannya ini kira-kira gimana dari upcoming race yang bakal lo jalanin. I wish you luck buat semuanya. Thank dan you. pokoknya di karir lo ke depannya juga. Thank you udah main-main kesini, dan Dashers thank you udah dengerin. Lo bisa nonton atau dengerin episode ini di YouTube atau podcastnya Dashport dan Easy Pace Podcast. Kalau gitu gue Danar Kalingga, Yovita. we'll see you again in the next episode. Bye bye.